Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 6 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Ketika sedang berdoa, berubahlah wajah Yesus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Kita seringkali mengalami kejadian pada masa lalu, tetapi baru kemudian kita mengetahui arti atau maknanya. Demikian pula yang dialami oleh 3 rasul terpilih, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes. Ketika mereka berada bersama dengan Tuhan Yesus di puncak Gunung Tabor, cahaya yang menyinari wajah ilahi Kristus menyilaukan mereka, sehingga mereka sungguh terkesan oleh kejadian itu. Dalam cahaya yang mulia itu ditampakkanlah pembicaraan Kristus dengan Musa dan Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam doa-doa kita, sebagai orang beriman menjadi kebutuhan kita. Berdoa kepada Tuhan Yesus, kita merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Betapa kasih Allah sungguh menaungi kita sehingga kita merasakan sukacita yang berkobar-kobar di dalam doa dan buah-buah doa, serta segala aktivitas yang didahului dengan doa. Sepanjang hari kita merasakan kegembiraan, damai sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menghendaki para muridnya, para rasul, supaya turun menghadapi kenyataan kehidupan. Bersama dengan Tuhan mereka merasa tenang. Namun ketika mereka harus turun, membutuhkan perjuangan. Anak manusia menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, namun ia pun harus turun untuk menunjukkan kasih penyertaannya hingga ke Yerusalem, menampakkan kemuliaan di dalam salibnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih Tuhan yang menuntun dan membimbing kita. Saudara-saudari, meskipun kita tidak memandang sendiri kemuliaan Tuhan itu, iman kita mengatakan bahwa Dia sudah bangkit dan dimuliakan, dan bahwa Ia menjadi pengantara kita, satu-satunya pengantara kita di hadapan Bapa, agar kelak kita pun dapat ikut serta dalam kemuliaannya. Saudara-saudari, jangan pernah merasa tenang di dalam kehidupan dunia ini, tetapi merasalah tenang karena berada bersama dengan penyertaan Tuhan, hingga penyangkalan diri dan masuk dalam penderitaannya. Maka kita pun akan merasakan ikut ambil bagian dari kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam penampakan mulia Yesus Putramu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya. Kami mohon semoga santapan surgawi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.